siap menangkan Ganjar Prof Mahfud, Yeni Wahid akan duel dengan Khofifah untuk Jawa Timur. Bagaimana dengan Caimin Jawa Timur juga? Apakah Jawa Timur merupakan pertarungan serius untuk memperebutkan Nahdien, atau ya mereka sebetulnya komunikasi baik? Dan bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Duel Khofifah Yeni Wahid, Yeni Wahid Khofifah. Itu yang terjadi pada pemberitaan hari ini karena ada keseriusan untuk Yeni mendukung Ganjar Mahfud MD dan Khofifah untuk Prabowo Gibran. Apakah ini akan menjadikan pemilih di Jawa Timur lari semuanya karena ada tokohnya yang bertarung untuk memperebutkan suara, atau memang mereka akan bagi-bagi saja supaya tidak ramai, atau akan terjadi perebutan yang serius? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi di Jawa Timur dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Jawa Pos. Menangkan Ganjar Mahfud di Jatim, Yeni Wahid siap duel lawan Khofifah yang dukung Prabowo Gibran. Ini pemberitaan yang serius, tidak main-main, menampilkan kontestasi untuk perebutan Pilpres. Kemudian di Kompas, bakal menangkan Ganjar Mahfud MD di Jawa Timur, Yeni Wahid siap bersaing dengan Khofifah. Bahasanya bukan duel, tapi ini bersaing. Kemudian di CNN Indonesia, Yeni Wahid soal Khofifah dukung Prabowo, kita bersaing sehat. Wah, ini dengan judul yang berbeda. Dan kalau di Detik, TKI Prabowo Gibran melirik Khofifah, Yeni Wahid ngaku tak takut bersaing. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Jawa Pos, dan kita baca, dan bahasanya super. Menangkan Ganjar Mahfud di Jatim, Yeni Wahid siap duel lawan Khofifah yang dukung Prabowo Gibran. Jawapos.com, anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Zanubah Arifah Hafsah alias Yeni Wahid memastikan siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Timur pada Pilpres 2024. Ia bahkan mengaku siap untuk berkompetisi di wilayah tersebut yang berhadapan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Oh, satunya anaknya mantan presiden, satunya Gubernur Jawa Timur, ketua Muslimat. Wah, ya nanti kita akan bersaing secara sehat demi demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia, kata Yeni Wahid kepada wartawan. Yeni menekankan tidak akan gentar menghadapi potensi persaingan dengan Khofifah di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Khofifah adalah salah satu anggota tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid itu meyakini pertarungan politik untuk memenangkan suara di Jawa Timur akan berjalan secara fair dan menjadi manifestasi dari demokrasi yang sehat di Indonesia. Saya ini juga orang Jawa Timur, masih banyaklah kenalan-kenalan. Lebih lanjut, Yeni menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran selama proses persaingan. Ia menyebut persaingan yang sehat akan dilakukan dengan hati nurani, refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Selama persaingan sehat ini, kita harus jalan, kita melakukan itu dengan hati, perjuangan kita selalu berdasarkan hati nurani. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita melihat di tempat lainnya, misalkan di CNN, itu beritanya hampir sama, dan ya titik tekannya adalah karena memang kedua-duanya menampilkan yang terbaik untuk para capresnya masing-masing.
Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan serius menjadi penentu untuk Indonesia, atau ya sebatas mereka ngobrol-ngobrol di belakang warung kopi, di ruangan jamaiyah bersama, dan kemudian memutuskan? Atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Jawa Timur merupakan tempat yang menarik untuk menjadi tempat pertarungan para kontestan tersebut, bukan menjadi sebaliknya, menjadi petaka. Jawa Timur pemilih yang cukup banyak di level nasional. Jadi kalau ngomong Indonesia itu, kalau berbicara pemilu, menguasai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, selesai. Dan Jawa Timur di sini adalah sebagai kata kunci, karena kalau ngomong Mas Anies Baswedan itu identik dengan Jawa Barat, meskipun di sana juga muncul Pak Prabowo. Jawa Tengah itu adalah Mas Ganjar, meskipun di situ juga ada simbol-simbol, ya kita ngomong Mas Anies ataupun Pak Prabowo. Kalau Jakarta sangat Pak Anies Baswedan banget. Tetapi kalau sehingga karena melihat dari semuanya itu, Jawa Timur adalah sebagai penentu. Nah, Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar, ada Muhaimin Iskandar, ketua PKB yang mempunyai kedekatan dengan Nahdien. Kemudian Mas Ganjar punya Yeni Wahid. Beliau adalah putri Presiden Abdurrahman Wahid, dan beliau adalah mantan Ketua Umum PBNU. Bu Khofifah yang ketiga untuk Pak Prabowo itu Ketua Muslimat, dan pada proses maju kemarin Jamiah Nahdien sangat mendukungnya. Jadi ini adalah Jawa Timur ini adalah sesuatu untuk diperebutkan untuk semuanya, sehingga secara pemilih banyak, secara pertarungan hebat, itu kalau menurut saya Jawa Timur merupakan tempat yang menarik untuk diperebutkan para semuanya, dan kemungkinan besar semuanya menghitungnya di Jawa Timur. Meskipun sekali lagi Jawa Tengah, Jawa Barat tidak bisa dinafikan. Kemudian yang kedua, keberadaan Yeni Wahid sama Khofifah yang sebetulnya teman. Caimin pun juga ya satu kolega, tapi pada kesempatan ini mempunyai calon yang berbeda. Kalau menurut saya, ini sebetulnya bisa selesai dengan tanpa harus duel dengan tanda kutip, duel dengan yang kasar, tapi duel dengan tanda kutip. Karena pada masing-masing itu adalah mencari pemimpin terbaik. Jadi duel di sini kalau menurut saya bukan duel yang menghadirkan kekasaran. Kalau bahasanya Mbak Zeni itu duel dengan sehat, dengan hati nurani. Ini pertanda bahwa ada semangat untuk ayo ngajak bersama-sama berkontestasi dengan secara sehat, tanpa harus menggunakan cara-cara yang kotor, yang melanggar undang-undang, atau bahkan yang menjadikan tidak nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Jadi mereka mempunyai cara untuk duel yang terbaik tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan memenangkan? Apakah akan menang semuanya karena sudah berdialog dan menyelesaikan dengan caranya? Atau kalau menurut saya, ini nanti meskipun ada terjadi dialogis antara taruhlah Bu Khofifah sama Mbak Yeni sama Caimin, tetapi pasti mereka ada kedekatan untuk memenangkan calonnya masing-masing.
Karena kalau tidak, maka akan mendapatkan apresiasi yang negatif dari Pak Prabowo, atau Mas Ganjar, ataupun misalkan Mas Anies. Jadi mereka akan berkontestasi serius menurut saya. Berkontestasi yang pada kesempatan ini sepertinya mereka masuk dalam sebuah pertarungan yang tidak nyaman untuk mereka semuanya. Pecinta pejabat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga duel antara Bu Khofifah sama Mbak Zeni itu tidak menghadirkan duel yang negatif, tidak memporak-porandakan warga Jawa Timur, khususnya warga Nahdien, dan tidak menjadikan konflik yang panjang. Semoga saja ini adalah sebuah semangat untuk membangun negeri, membangun kebersamaan, mencari pemimpin terbaik. Siapa yang terbaik salah satunya, meskipun masing-masing mengatakan calonnya adalah terbaik. Meskipun mungkin kalian bertanya, ini apa indikasinya? Kok ketika calon itu ada Jawa Timurnya, ada Nahdiennya? Itu kan kemudian apa kriteria yang terbaik untuk mereka semuanya? Kita ikuti saja perjalanannya, nanti kita akan menemukan jawabannya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.